Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buat perhatian dan doa mulai. Doa besar. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Atirah Azahra Fakir, Afifah Khairunisa, sudah semua. Baik, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 yang belum hadir di kelas ini. Kita doakan semoga yang sakit segera sembuh, yang masih di luar disegerakan untuk kembali di kelas. Sebelumnya kemarin sudah kita pelajari bab 1. Masih ingat materinya tentang apa? Ayo, bab 1 kemarin. Coba bagus. Apa? Bab 1 kemarin judulnya. Informatika, masa kini dan masa depan. Oke. Yang pertama betul, revolusi industri 4.0. Yang kedua apa? AI. Yang kedua AI, benar? Coba ulangi lagi, yang keras. Pertama. Oke. Oke. Ya, betul sekali ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang informatika masa sekarang yang Ibu klasifikasikan menjadi 5. Nah, salah satu dari 5 itu adalah tentang AI. Ya, apa itu AI? Ada yang tahu? Artificial Intelligence. Maknanya itu apa? Kecerdasan buatan. Makna lain dari kecerdasan buatan? Apa yang kalian ketahui tentang kecerdasan buatan? Ayo. Kalian sudah sering dengar nih tentang kecerdasan buatan. Sekarang apa sih sebenarnya? Nah, nanti di sini kita akan bahas sebenarnya apa sih kecerdasan buatan itu. Namun sebelum kita ke apa itu kecerdasan buatan, tentunya kita akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Nanti setelah ada pretest, kita akan mengadakan post-test. Pretestnya boleh dibuka di Google Classroom-nya, silakan. Ya, masih pakai Google Classroom kita. Masih bisa dibuka? Nah, coba yang masih bisa dibuka, silakan dibuka. Saya kasih soal pretest di situ. Sudah Ibu berikan soalnya. Siapa yang masih ada? Siapa? Oke, coba. Masih ada? Nah, di situ ada soal pretest, terdapat 2 soal. Silakan dijawab melalui kolom komentarnya saja. Jadi di situ ada kolom komentar, dijawab melalui kolom komentarnya. Sudah? Oke, kalau sudah, nanti kita bahas jawaban pretestnya. Nah, sekarang kita memasuki materi ya. Namun sebelumnya, apa sih yang mau kita pelajari hari ini? Nah, tuh judulnya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi dari perangkat kecerdasan artifisial. Oke, selanjutnya
Setelah kita mempelajari materi tentang pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi kecerdasan artifisial, tentunya setiap proses pembelajaran ada tujuan yang hendak dicapai oleh peserta didik. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Apa saja? Yang pertama, peserta mampu mengenali dan menerapkan perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan secara umum dan khusus. Yang kedua, peserta mampu memilih perangkat kecerdasan artifisial yang sesuai untuk berkolaborasi. Nah, selanjutnya. Nah, dalam proses pembelajaran kali ini tentunya ada penilaian yang akan Ibu ambil. Penilaian apa saja yang akan Ibu ambil dalam proses pembelajaran hari ini? Ada 3. Pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan. Sikap, artinya nanti di dalam proses pembelajaran, sikap kalian bagaimana itu akan tetap mendapat penilaian. Nantinya di sini selain sikap ada keterampilan. Keterampilan di sini nanti kalian berkolaborasi dengan teman. Artinya bekerja tidak sendiri-sendiri, tapi bekerja dalam tim atau dalam kelompok. Nah, di situ akan Ibu lihat keterampilan dalam setiap masing-masing kelompok dalam menyelesaikan tugas yang akan Ibu berikan. Yang ketiga, pengetahuan. Ini mengukur sudah sampai sejauh mana pengetahuan kalian terhadap materi yang telah Ibu sampaikan hari ini. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang nih, kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan atau kalian kenal dengan AI tadi itu. Apa sih AI itu? Nah, sebenarnya AI itu adalah teknologi. Teknologi yang memungkinkan mesin ataupun sistem komputer untuk menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Jadi AI itu adalah teknologi atau sistem komputer yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Jadi komputer ini bisa menyelesaikan berbagai masalah, meniru kecerdasan dari manusia itu sendiri. Contohnya, di situ disebutkan contohnya ada mengenali suara. Yang kedua, bisa juga untuk memahami bahasa. Yang ketiga, untuk memecahkan masalah. Yang keempat, untuk membuat keputusan. Yang kelima, belajar dari pengalaman. Oke, selanjutnya, nah sekarang kita akan diskusi kelompok. Silakan, tadi Ibu sebutkan di sini ada kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, di sini kelompok 4. Silakan buka Canva-nya melalui handphone. Silakan dibuka dulu. Oke, kita buka Canva melalui handphonenya masing-masing. Bisa buka Canva? Oke, kita buka Canva dulu melalui handphonenya masing-masing. Oke, canva.com. Silakan, coba dibuka dulu. Kita prakteknya melalui handphone terlebih dahulu. Karena lab kita masih dipakai untuk ANBK, minggu depan baru kita masuk lab. Oke, silakan dibuka. Ada Canva, di bagian sini ada yang bisa kebuka Canva-nya? Bisa. Sebelah sini kelompok 2 bisa kebuka Canva-nya? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, sekarang kita lihat fungsi Canva untuk apa saja. Oke, kita lihat di sini ya. Bisa untuk presentasi, berarti apa yang dibuat? PowerPoint. Kemudian bisa untuk apalagi di sini. Nah, papan tulis, ada video untuk edit video ya. Kita buka satu-satu di pendidikan. Nah, di pendidikan ini kalian bisa
bisa membuat bahan ajar atau materi. Oke. Selanjutnya kita lihat di presentasi. Nah, di sini kalian bisa membuat PowerPoint, kemudian di video kalian bisa membuat video kreativitas video. Nah, sekarang Ibu bagi saja. Kita lihat di kelompok 1 kita silakan kalian membuat infografis. Infografis bisa poster tentang SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Kelompok 2 silakan buat PowerPoint. Oke, presentasi tentang SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Kalian memperkenalkan tentang SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Oke, kelompok 3 membuat video. Oke, video tentang SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Fotonya atau gambarnya boleh diambil dari handphone kalian masing-masing. Kelompok 4 mau apa? Saya serahkan. Pamflet, poster. Oke, silakan kelompok 4 membuat poster. Hasilnya silakan kirim melalui WA Ibu tampilkan di depan. Oke, silakan kerjakan penggunaan tanpa video. Video sederhana saja. Ganti profilnya dengan SMA Negeri 12. Dari SMA Negeri 12 itu apa aja? Ya, misalnya di sini ada jurusan apa, jurusan nomornya apa, kelas itu ada berapa, ekskulnya. Iya, betul. Satu kelompok satu aja. Satu kelompok dibuat satu saja. Jadi berkolaborasi barengan saja siapa yang mau bikin. Yang penting kelompok 1 mengumpulkan, kelompok 2 mengumpulkan, kelompok 3 mengumpulkan, kelompok 4 mengumpulkan. Oke, silakan. Oke, boleh silakan berdiskusi. Silakan, bisa barengan, yang nggak punya barengan. Kalau ini silakan membuat PowerPoint. Buat PowerPoint, silakan. Nih, nanti kirimnya melalui WA Ibu ya. Ini nomornya, nanti biar ditampilkan di depan. Oke, silakan dibuat, kirim melalui WA. Ini nomor WA-nya. Silakan. Ini video. Boleh kalau mau ambil pemandangannya silakan. Kalau punya silakan. Tapi Ibu batasi sampai pukul 9 ya. Pukul 9 sudah harus selesai dan sudah harus dikumpulkan. Iya. Kalau sudah boleh dikirim melalui WA. Dua kali. Apa yang jatuh? Ayo. Tapi minum dulu. Biasa bilang. Ini kamu yang menang. Iya juga. Silakan dirapikan kembali. Raka, silakan kembali ke tempatnya. Kursinya dipulangkan lagi. Oke, silakan kelompok 1 boleh dikirimkan, kemudian dipresentasikan. 2 orang saja yang maju ke depan untuk mempresentasikan.
Yang lain silakan diperhatikan. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Silakan Ibu Pana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa kita memilih konsep Indonesia Dirgahayu? Karena kami sudah memasuki Agustus. Jadi bentar lagi Dirgahayu Indonesia itu adalah. Oke, cukup. Nggak ada pertanyaan untuk kelompok 4. Oke, kalau tidak ada boleh ditutup. Jadi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan duduk kembali. Itu ya, dari kelompok 4 mempresentasikan tentang pembuatan posternya. Oke, selanjutnya silakan kelompok 1, 2, atau 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras nggak suaranya? Silakan, boleh Pak? Ya, era sebelumnya SMA 12 itu adalah SMA yang berdiri pada tahun 1993 yang pernah berjalan terus fasilitas yang dipunyai SMA 12 itu adalah perpustakaan, lapangan laboratorium, ruang kelas, masjid, kantin, dan area parkir. Lalu pembahasannya memiliki akreditasi yang tinggi dengan fasilitas yang lengkap, kurikulum unggulan, dan ekskul beragam, hitungan inspiratif, kegiatan khas, testimoni positif dari siswa dan yang layak. Presentasi yang sudah selesai saya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Tidak, kalau tidak boleh ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya Sika Priyani dengan Sifat Isyarana yang ini mempresentasikan hasil infografis dari kelompok kami. Ya, dari kelompok kami yaitu tentang kesamaan dari 12 meter lampu. Dengan Oke, standar. cukup, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Nah, selanjutnya Ibu jelaskan terlebih dahulu. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil dari editing di Canva. Nah, Canva sendiri itu menggunakan kecerdasan buatan dalam beberapa fiturnya ya, termasuk dalam desain. Kenapa di sini disebut desain ajaib? Ada penghapus ajaib dan ada edit ajaib. Karena di Canva itu sendiri desainnya tadi sudah disediakan. Artinya kita tidak perlu mendesain secara manual. Desainnya tinggal kalian pilih. Kemudian dari desain yang dipilih tadi tidak serta-merta harus itu. Bisa kita kalau tidak suka terhadap beberapa elemen yang kita hapus. Oke, selanjutnya. Nah, ada refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Ada 5 pertanyaan. Ini akan diwakili oleh Felix untuk menjawab pertanyaan 5 ini. Oke, silakan Felix maju ke depan, kemudian dijawab sesuai dengan pertanyaan yang ada untuk mewakili teman-temannya. Boleh, silakan maju ke depan. Silakan. Ya, semuanya. Yang keras suaranya. Oke, nomor 1 apa yang kalian pelajari dari pembelajaran hari ini? Pembelajaran ini juga. Ini ngomongin kita apa saya? Kita boleh, saya. Oke, senang. Oke, terima kasih kepada Felix yang sudah mewakili
Cukup sebelum kita selesaikan pembelajaran hari ini, jangan lupa tadi pada Google Classroom ada 2 pertanyaan, betul ya? Oke. Yang tidak bisa dibuka, silakan kalian tulis jawabannya pada buku catatan kalian. Yang sudah bisa dibuka boleh dijawab atau dikirim lewat kolom komentar. Semuanya wajib mengirimkan. Paham? Paham. Nggak masalah, nggak masalah. Dijawab sendiri langsung di G-formnya juga boleh. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup materi hari ini? Tidak, oke. Untuk pertemuan minggu depan kita masih tentang pengoperasian, pengaplikasian, serta kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Kalau minggu ini kita belum bisa nge-lab karena kebetulan Mac kita masih dipakai untuk kegiatan AMBK sampai dengan hari Kamis. Jadi kemungkinan minggu depan kita bisa menggunakan lab dalam masing-masing penggunaan Canva-nya ya, serta berkolaborasi dengan kecerdasan artifisial lainnya dalam membuat produk yang akan kalian buat nantinya. Nah, produknya apa saja nanti Ibu akan menentukan berbagai macam produk. Kalian tinggal memilih seri salah satu produk yang ingin kalian buat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup. Kalau tidak cukup karena waktu kita sudah habis, silakan mengikuti pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.